Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Anggara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil atau tugas satu yang telah saya buat sebelumnya dalam mata kuliah ICT Literasi, di mana saya eh, membuat makalah dalam berjudul Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Era Digital. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih pada Ibu Cian karena telah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi tugas ini pada kesempatan ujian tengah semester kali ini. Oke, baik, langsung saja saya mulai. Oke, yang pertama, apa sih itu ICT literasi? Jadi, ICT literasi adalah kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi informasi secara efektif. Gimana sih contoh kemampuan dari ICT literasi itu sendiri? Mengoperasikan komputer, smartphone, mengakses, mengelola, dan berbagi informasi secara aman, pemahaman tentang keamanan digital, dan etika komunikasi. Itu tadi yang saya sebutkan adalah contoh-contoh dari apa itu ICT literasi tersebut. Selanjutnya, apa sih itu pentingnya ICT literasi bagi kehidupan sehari-hari? Mengapa itu penting? Jadi dibutuhkan untuk bertahan di dunia digital yang sekarang begitu marak. Apa-apa sekarang itu tentang digital. Karena eh, dari mulai bisnis, apapun itu, udah mulai kita transmigrasi ke digital. Dan juga ICT literasi ini meningkatkan produktivitas dan daya saing jadi lebih luas gitu. Jadi tidak hanya terfokus pada satu tempat, tapi bisa global. Aplikasi ICT dalam kehidupan sendiri bisa dalam pendidikan, pekerjaan, bisnis, dan masih banyak lagi. Lalu, penggunaan ICT untuk bisnis ini apa sih tujuannya? Jadi, tujuannya itu adalah untuk memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan bisnis. Seperti yang saya bilang sebelumnya, banyak sekarang ini bisnis-bisnis seperti di TikTok, di marketplace, itu kan adalah memanfaatkan ICT literasi ini tersebut, sehingga produk yang mereka jual bisa dipasarkan melalui secara global atau dengan cakupan yang lebih luas. Jadi fokus utama dari ICT untuk bisnis ini sendiri yaitu mendigitalisasi operasional ataupun pemasaran digitalnya dan e-commerce sehingga dapat diakses orang banyak atau diketahui orang banyak. Lalu ada lagi digitalisasi operasional bisnis. Jadi keuntungannya sendiri yaitu efisiensi operasional, pengurangan biaya kita jadi nggak perlu itu membuka toko atau menyewa ruko sendiri. Jadi kita cukup dari rumah. Terus kita iklankan di misal, misalnya akun TikTok ataupun marketplace itu sudah kita bisa jual dengan sesimpel itu. Alat-alat utama yang bisa mendukung operasional bisnis di ICT sendiri yaitu sistem keuangan digital, ada QuickBook, Xero contohnya, lalu ada manajemen project. Contoh aplikasinya Trello, Asana, ada lagi Notion. Bisa juga kalau nggak familiar dengan itu bisa spreadsheet. Lalu ada CRM seperti Salesforce dan Zoho. Oke, lanjut ke pemasaran digital dan visibilitas. Visibilitas. Jadi platform utama pemasaran digital dan visibilitas ini adalah media sosial, Facebook, Instagram, LinkedIn seperti yang saya bilang tadi. Ada juga sekarang itu bertambah TikTok. eh ada lagi itu marketplace yang dari Facebook. Ya, seperti itu. Lalu kita SEO untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencarian iklan berbayar seperti Google Ads, SEM. Lalu sekarang ada Facebook Ads, Instagram Ads. Itu bisa kita manfaatkan semua untuk membuat orang-orang lebih mengetahui bisnis yang kita punya. Manfaatnya sendiri menjangkau audiens yang lebih luas seperti yang saya bilang tadi, menjadi orang-orang di luar itu cakupannya jadi lebih luas, dagangan kita juga bisa diketahui secara lebih global lah.
Biayanya juga lebih efisien dibanding pemasaran tradisional yang membutuhkan ruko atau tempat sendiri untuk kita memasarkannya. Lalu e-commerce dan perdagangan online. Ini keuntungannya akses lagi-lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, akses pasar secara global, kemudahan transaksi menggunakan e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, bahkan bisa PayPal juga untuk luar gitu. Ada juga analitik perilaku pelanggan yang seperti apa sehingga kita tahu, oh dia suka mengunjungi misalnya produk baju ini atau produk sendal ini begitu. Kita bisa mengetahuinya dengan keuntungan yang dimiliki oleh e-commerce ini. Contoh-contoh e-commerce yang lagi hype sekarang itu seperti Tokopedia, Shopee, ada mungkin Lazada ya. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu ada pengelolaan data untuk keputusan. Bagaimana maksudnya itu dan bagaimana manfaatnya? Jadi pengelolaan data untuk keputusan ini kita bisa memanfaatkan wawasan tentang pelanggan dan pasar seperti tadi disebutkan sebelumnya analitik pelanggan itu cenderungnya mau melihat atau apa atau pencariannya apa begitu. Lalu keputusan berbasis data. Jadi kita bisa membuat seperti masukan-masukan dari pelanggan, kritik-kritik entah itu dari barang kita atau packaging kita, kita bisa insight buat kita untuk lebih memperbaiki apa yang kita punya begitu. Alat pendukungnya ada Google Analytics, Tableau, Power BI, dan lain-lain. Itu sangat membantu untuk bisnis kita, membuat bisnis kita lebih berkembang. Oke, lalu ada ICT untuk kolaborasi tim yang efisien. Jadi platformnya juga banyak ya, seperti Microsoft Teams, Slack, Google Workspace, ada juga Zoom, ada juga Discord, bahkan WhatsApp juga udah bisa, Telegram, dan masih banyak lagi lah platform-platform yang bisa kita manfaatkan untuk apa ya, kolaborasi dengan anggota tim atau organisasi yang cukup besar seperti itu. Komunikasinya bisa melalui video conference dengan Zoom seperti yang sering dilakukan, Google Meet, ataupun banyak lagi. Keuntungannya tentu produktivitas yang lebih tinggi dalam kerja jarak jauh. Jadi kita tidak perlu tuh harus misal ada satu di Jakarta, satu di Bali, kita nggak perlu eh, terbang misalnya di tengah-tengah itu tidak perlu. Kita perlu menggunakan perangkat seperti PC ataupun HP, lalu ada jaringan internet itu kita sudah bisa berkomunikasi. Baik, selanjutnya. Oke, Oke, kita lanjut keamanan digital dan data. Pentingnya keamanan melindungi data sensitif serangan, seperti membangun kepercayaan pelanggan juga, sehingga apa ya data-data identitas dari pelanggan itu tetap terjaga dan tidak bocor. Karena data-data seperti nama, tanggal lahir itu kan sebetulnya data yang sensitif lah. Jadi sebisa mungkin kita amankan datanya agar uh, pelanggan juga atau customer itu merasa aman dengan menggunakan uh, aplikasi tersebut. Lalu ada yang nama teknologi yang digunakan ini seperti firewall, enkripsi, autentikasi dua faktor atau 2FA. Itu juga adalah bagian-bagian dari sektor keamanan ini sendiri sehingga hmm, apa namanya hacker-hacker itu tidak dengan gampangnya bisa membobol atau membuka data-data sensitif orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Lalu ada kepatuhan regulasi, contohnya GDPR atau General Data Protection Regulation. Jadi data-data itu diproteksi dengan regulasi-regulasi tertentu seperti itu. Oke, kita masuk ke sesi ke slide terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari apa materi yang saya sampaikan hari ini. Jadi ringkasannya simpel saja, ICT itu meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan layanan pelanggan. Digitalisasi bisnis dan e-commerce adalah kunci dari pertumbuhan yang bisa kita lihat dari penggunaan ICT literasi.
Jadi kebutuhannya bisa untuk pemimpin dan karyawan dengan ICT literasi yang baik, adaptasi terhadap inovasi teknologi. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.